Di pertarungan lain, 3 pendekar tongkat, yaitu Doppa, Baka, dan Mako, bertarung melawan pemimpin perompak bajak laut kejam di pantai yang berpasir putih dan berpohon kelapa yang rindang. Suasana pertarungan semakin menegangkan dengan suara deburan ombak yang menghantam pantai dan burung-burung yang terbang menjauh. Doppa menyerang dengan tongkatnya, sementara Baka dan Mako menggunakan senjata tongkat mereka untuk membuat pemimpin perompak bajak laut kejam itu terdesak. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu menikmati pertarungannya dan bisa mengimbangi serangan 3 pendekar tongkat. "Kalian tidak akan bisa mengalahkan aku," seru pemimpin perompak bajak laut kejam dengan percaya diri. "Kita lihat saja," balas Doppa sambil menyerang dengan tongkatnya. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu berhasil menghindar dan membalas serangan. Baka dan Mako juga menyerang dengan tongkat mereka, namun pemimpin perompak bajak laut kejam itu bisa mengimbanginya dengan baik. Tiba-tiba, Mako melompat ke depan dan menyerang dengan tongkatnya. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu terkejut dan tidak siap menghadapi serangan itu. Namun, ia berhasil menghindar dan membalas serangan Mako dengan tendangan yang kuat. Mako terhuyung-huyung ke belakang, namun Baka dan Doppa segera membantu temannya. Baka dan Doppa saling menatap, kemudian mereka berdua menyerang pemimpin perompak bajak laut kejam dengan tongkat mereka secara bersamaan. Doppa dan Baka menyerang dengan sengitnya, tongkat mereka berdua menghantam pemimpin perompak bajak laut kejam dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pemimpin perompak bajak laut kejam itu tidak terpengaruh dan berhasil menahan serangan dari Doppa dan Baka. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu melihat celah dan langsung menendang Doppa dan Baka dengan kekuatan penuhnya. Doppa dan Baka terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi karena tendangan yang kuat itu. "Hahaha," seru pemimpin perompak bajak laut kejam sambil tertawa keras. "Kalian tidak cukup kuat untuk mengalahkan aku." Doppa dan Baka terlihat sangat kesakitan dan kelelahan, mereka berdua berusaha untuk bangkit namun tidak bisa. Mako melihat temannya terjatuh dan segera berlari untuk membantu mereka. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu kemudian berkata, "Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah orang yang sama yang pernah dikalahkan oleh Ayah Kito dan teman-temannya beberapa waktu lalu. Aku tidak bisa melupakan kekalahan itu dan sekarang aku akan membalaskan dendamku kepada kalian." Doppa, Baka, dan Mako terkejut mendengar perkataan pemimpin perompak bajak laut kejam itu. Mereka berdua saling menatap, kemudian mereka bersiap untuk menghadapi serangan pemimpin perompak bajak laut kejam itu lagi. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu kemudian mengeluarkan kedua pedangnya dan menyerang Doppa, Baka, dan Mako dengan kekuatan penuhnya. Tongkat yang digunakan oleh ketiga pendekar tongkat itu hancur terpotong-potong oleh pedang pemimpin perompak bajak laut kejam itu. Doppa, Baka, dan Mako terdesak dan tidak bisa melawan lagi. Mereka berdua terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi karena kekuatan pemimpin perompak bajak laut kejam itu. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu berdiri di atas mereka, siap untuk memberikan serangan terakhir. Ketika pemimpin perompak bajak laut kejam itu ingin menyerang kembali 3 pendekar tongkat itu, tiba-tiba dari arah tak terduga datanglah Ayah Kito dan Gimbal. Mereka berdua menyerang pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan kekuatan penuhnya, sehingga serangannya dibatalkan. Doppa, Baka, dan Mako terkejut dan kaget atas kedatangan Ayah Kito dan Gimbal. Mereka tidak menyangka bahwa Ayah Kito dan Gimbal akan datang untuk membantu mereka. Sekarang, ada harapan bagi mereka untuk memenangkan pertarungan itu. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu kesal dengan serangan yang dibatalkan oleh Ayah Kito dan Gimbal. "Kalian berani mencampuri urusan aku," serunya dengan marah. Ayah Kito dan Gimbal tidak gentar dengan ancaman pemimpin perompak bajak laut kejam itu. Mereka terus menyerang dengan kekuatan penuhnya, membuat pemimpin perompak bajak laut kejam itu terdesak. Kemudian, pemimpin perompak bajak laut kejam itu bertanya kepada Ayah Kito dan Gimbal, "Apakah kalian sudah mengalahkan anak buahku?" Ayah Kito dan Gimbal menjawab dengan percaya diri, "Tentu saja, kami sudah mengalahkannya." Pemimpin perompak bajak laut kejam itu semakin kesal mendengar jawaban itu. "Kalian berani menghancurkan pasukan bajak lautku," serunya dengan marah. Ayah Kito dan Gimbal tidak gentar dengan kemarahan pemimpin perompak bajak laut kejam itu. Mereka terus menyerang dengan kekuatan penuhnya, membuat pemimpin perompak bajak laut kejam itu semakin terdesak. Doppa, Baka, dan Mako yang sudah bangkit, bergabung dengan Ayah Kito dan Gimbal dalam menyerang pemimpin perompak bajak laut kejam itu. Mereka bertekad untuk mengalahkan pemimpin perompak bajak laut kejam itu dan memenangkan pertarungan itu. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu tidak bisa menahan serangan Ayah Kito dan Gimbal lagi. Dengan cepat, ia menghindar dan mundur dari serangan Ayah Kito dan Gimbal, lalu berlari menuju ke kapal besar yang ditumpangi oleh Somali dan pengawalnya. Ketika pemimpin perompak bajak laut kejam itu mendekati kapal, Somali yang berada di atas kapal melihat kedatangan Ayah Kito dan Gimbal.
Somali tersenyum melihat kedatangan mereka, seolah-olah ia sudah menantikan mereka. "Ah, Ayah Kito dan Gimbal," kata Somali dengan senyum. "Aku sudah menantikan kalian." Somali tampaknya tidak terlalu peduli dengan keadaan pemimpin perompak bajak laut kejam itu, yang saat ini sedang terdesak oleh serangan Ayah Kito dan Gimbal. Ia lebih tertarik dengan kehadiran Ayah Kito dan Gimbal, dan apa yang akan terjadi selanjutnya.